Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur, alhamdulillah saya sedang berada di klinik ini, ada lagi nungguin Ustadz saya, Ustadz Anda, Ustadz kita semua, Ustadz Dani, karena hari ini akan nge-vlog tentang pernikahan beda agama. Nanti ada Ustadz Danu, ada Pak Tung, ada Haji Zai yang katanya channelnya Eliza, insya Allah. Itu ya, ini seru karena topik ini bagus dan ada triggernya ya, ini ada staf khusus presiden, makanya menarik lagi ya. Makanya jangan lupa nanti ikutin dan sampai selesai, nanti komen-komennya yang bagus. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi washabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyyu ba'da amma ba'd. Para dulur, saudara beriman semuanya, alhamdulillah pemirsa setia channel Ustadz dan Official Channel, Tung Family Channel, Hasan Mistik FC, dan juga Eliza Channel. Sebentar lagi, insyaallah. Hari ini alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk dapat mengunjungi pemirsa setia, penonton setia, netizen semuanya yang sudah nunggu kapan lagi nih tayang channel-channel dari Ustadz Danu ini ya. Alhamdulillah, nah, hari ini kita bersama-sama insya Allah akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan bagi kita semuanya, bagi penonton semuanya, dan bagaimana nanti nasihat-nasihat dari guru saya, guru Anda, guru kita semua tentang topik yang kita bahas. Nah, topiknya apa? Baiklah dulu. Lanjut ya Pak Iklan. Sahabat beriman semuanya, insya Allah kita akhir-akhir ini mendengar bahwa ada sesuatu yang viral yang muncul di Semarang. Kasus ini sebenarnya sudah menjadi gunung es dari 30 tahun yang lalu sudah ada, tapi kemudian memanas kembali ketika ada seorang yang mengaku sebagai konselor pernikahan beda agama dan kemudian mencuat ramai karena kebetulan ini ada perempuan yang berjilbab, kemudian laki-lakinya pakai jas dan ada pemberkatan, dan sebelumnya ada akad. Sahabat beriman semuanya, hari ini kita akan membahas kenapa sih kok sampai ada pernikahan beda agama, bagaimana pola asuh sebelumnya, dan apa-apa saja yang harus diwaspadai oleh orang tua agar bisa mencegah bahwa keimanan kita, sesuatu yang sangat agung ini, benar-benar bisa kita pelihara hingga mati kita. Jangan sampai kita meninggal tanpa meninggalkan iman dan Islam kita. Nah, kita akan bahas bagaimana kita mulainya. Ustaz, gimana Ustaz? Kok bisa terjadi begitu Ustaz? Iya, benar-benar. Jadi gini Ci, kita sendiri sebagai seorang muslim itu kadang-kadang itu masih belum tentu bisa menjalankan perintah-perintah Allah, walaupun sebenarnya alhamdulillah atas izin Allah kita bisa menjalankan sholat 5 waktu, belajar untuk khusyuk, belajar istiqomah itu tetap belajar ya menurut saya ya, karena memang sulit. Kemudian belajar untuk membaca Quran, istiqomah, belajar untuk berkata-kata baik, belajar untuk berpikir baik, belajar untuk bisa menghormati orang, itu semuanya belajar. Karena kalau tidak belajar mati namanya. Ya habis ya waktunya. Tapi semuanya itu belajar meningkatkan grade kita yang dari awal itu biasa menjadi lebih seperti itu. Nah, pada saat seseorang itu menikah beda agama, itu banyak hal yang sebenarnya sudah diketahui oleh orang tuanya atau orangnya yang menikah itu sendiri.
Jadi biasanya si orang yang menikah beda agama, biasanya si orangnya itu yang menikah itu biasanya dikasih tahu orang tua itu sulit. Sejak awalnya seperti itu. Bantah atau Ya Bisa bantah, jadi ya bantah. kemudian dia pinter, merasa peminter, sudah merasa pinter, kemudian pada saat dia diskusi dengan orang tuanya bisa tahu atau enggak. Kalau yang orang tuanya tahu, tidak diarahkan ke jalan Allah. Nah, pintermu itu adalah titipan Allah. Janganlah engkau sombong. Sehingga pada saat si anak itu merasa pandai, biasanya dia menuhankan dirinya sendiri tanpa dia sadari. Iya, kalau saya katakan menuhankan diri sendiri kan saya katakan. Kalau orang melihat acara ini, mulai dia paham apakah saya termasuk orang yang menuhankan diri saya sendiri. Tapi kalau orang itu tidak pernah tahu, ya dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya menuhankan diri sendiri. Sadar atau tidak sadar itu dinilai oleh Allah Ta'ala salah sebenarnya. Orang yang cerdas itu titipan Allah. Orang yang dari dulu itu tidak punya, kemudian menjadi punya, itu titipan Allah. Titipan Allah nggak cuma hartanya aja. Pada saat dia tidak punya, kemudian berikhtiar. Ikhtiar itu memakai kaki, memakai tangannya, memakai otaknya, memakai mulut, telinga. Itu titipan Allah. Kalau dia itu punya, akhirnya ngomong bahwasanya harta ini saya dapat dulu, saya tuh susah sekali. Nah, kalau sudah ngomong seperti itu, sudah dia pasti menuhankan. Banyak dirinya itu merasa Tuhan dari cerita itu. Nah, orang-orang seperti itu insya Allah jauh dari bau surga, kata para ulama. Bukan kata saya ya. Kalau saya ya pasti masuk neraka aja. Karena memang seperti itu harus diingatkan. Nah, orang-orang, saya menceritakan orang-orang Islam ya, karena orang-orang non-Muslim saya nggak pernah membahas. Kenapa? Sudah memang dia itu besok dapatnya apa kan kita nggak tahu, jadi nggak perlu dibahas lah. Ini untuk orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya pada Allah Ta'ala dengan ketakwaan semampunya itu terus belajar. Ya ini harus diketahui bahwa si anak itu sebenarnya sejak kecil itu sudah kelihatan anak ini memang kelihatan pandai, atau anak ini memang kelihatan agak berontak dengan orang tuanya. Nah, pemberontakan dengan orang tua yang terus-menerus ini pasti nanti akidahnya juga akan dibelokkan. Bukan Allah yang membelokkan, dia akan menghadapi ujian yang akhirnya menjadikan dia itu belok. Ujian sebenarnya, tapi akhirnya menjadikan belok. Umpamanya ada orang nih, cewek nih, bilang saya itu punya kriteria untuk saya menikah laki-laki itu harus punya nilai 100 di saya. Nah, saya bertemu dengan si A itu sudah 97. Tinggal 3 nilai, ya sudah, yang 3 nilai itu saya sabar. Ya si A itulah yang non-muslim. Nah, yang muslim itu di bawahnya. Itu kan kriteria dia aja. Kriteria Allah nggak dia lihat. Karena apa? Karena dia merasa pandai. Dia merasa pandai dengan grade yang dia bikin. Padahal menurut Allah nggak seperti itu. Itu menurut dia. Nah, orang yang seperti ini ketahuan umpamanya. Kalau umpamanya dulu itu dengan orang tuanya, insya Allah seperti itu juga. Merasa orang tuanya selalu dipojokkan. Berarti meremehkan orang tua juga. Iyalah, gitu kurang lebihnya. Karena dia punya standar pemikiran sendiri. Nah, itu kelihatan kalau dia memang tidak hormat pada orang tuanya. Nah, pada saat dia itu mencari laki-laki, biasanya Allah itu sudah menyodorkan ujian demi ujian. Ini yang muslim, ini yang kelihatan taat, ini yang agak taat. Kan gitu ya? Yang taat kalau di linknya dia jarang. Kalau ngomongnya dia pejabat kan yang taat di jabatan itu kan jarang ya. Mohon maaf loh. Bukan berarti ya taatnya taat sholat lah. Sama saya punya teman direksi, umpamanya direksi di salah satu institusi pemerintah lah. Dia sholat, tertib, ngaji, baca Quran, puasa. Tetapi dia selalu dapat bonus dari pekerjaannya ya. Bonusnya ya dari sampingnya. Padahal dia ya sholat, gimana mau cerita apa sekarang kan gitu ya. Jadi intinya adalah biasanya orang-orang di kelihatan jabatannya dia itu tinggi malah bisa merusak
Karena dia menggunakan jabatan itu untuk menumpuk masalah duniawinya, Ji. Nah, di sini sama. Pada saat kenapa anak saya itu seperti itu? Nah, ini ujian bagi orang tuanya. Anak dan istri itu ujian bagi seorang suami atau seorang ayah sebenarnya. Itu ujian, ya. Jadi fitnah bagi si pemimpin ini sendiri. Nah, kenapa itu ujian? Jika pemimpin ini memang dia itu agamanya cukup lumayan bagus, dia pun belum tahu istrinya kayak apa. Walaupun kelihatannya sholat, tapi memang tidak tahu nih. Nah, pada saat ini menjadi suami istri, dia akan menurunkan genetik dari dia dan genetik dari istrinya. Nah, kalau seseorang yang dilihat agama, biasanya yang dilihat itu hanya ilmu agamanya rata-rata. Kalau sudah kelihatan bagus, itu sudah dianggap agamanya bagus. Karena menurut saya belum. Ilmu agama itu harus diterapkan. Kalau dia punya ilmu agama tinggi, tetapi sehari-harinya itu yang merendahkan orang lain, ada ujub, ada ria, ada pamer, nah itu tetap dia belum bisa sampai pada tatanan ya ketakwaan. Dianya belum sampai atas izin Allah Ta'ala di tatanan dia hafal ilmunya. Nah, orang tua juga begitu. Pada saat anaknya itu mulai pintar, mulai ini, dia harus dijaga. Jangan anak yang pintar ini dibangga-banggain. Nah, kebanyakan memang dibangga-banggain oleh orang tuanya, sehingga dia dengan tidak sadar menuhankan anaknya yang pintar. Padahal dia sendiri harusnya tahu bahwa anak yang pandai itu izin Allah sebenarnya. Ujian dia, anak yang pandai itu ujian bagi orang tuanya. Nah, kadang-kadang dan sangat sering sekali orang muslim itu kalau anaknya pandai dibanggain. Kebanyakan seperti itu. Mau pandai sekolah banggain, mau juga hafal Quran juga dibanggain. Nah, ini sebenarnya akan menjadikan bumerang nanti, bukan saat ini, nanti pada saatnya orang tuanya sudah lewat, sudah lupa masa-masa lalu, dibalikin bumerang tersebut kepada orang tuanya. Masalahnya tetap karena ujian itu ada. Nah, disinilah sebenarnya kasus demi kasus itu yang selalu bergulir. Kenapa ujian itu mikirnya orang muslim selalu berat? Enggak, Allah itu tidak memberatkan. Beban bagi orang-orang muslim itu enggak memberatkan. Cuma orang muslim sendiri, kita ini itu yang sebenarnya menjadikan berat dari langkah awal. Contoh diuji. Ya, jadi orang itu tidak mengejar akhirat. Rata-rata orang itu mengejar dunia. Mau kaya duniawi. Kalau dia tidak bisa kaya, larinya ke orang pintar atau ke kiai dalam tanda petik ya. Saya ingin kaya, yai, Ustaz gimana caranya baca ini, puasa ini. Begitu caranya. Jadi jarang sekali kiai yang kalau dia didatengin sama orang untuk kaya atau orang untuk menginginkan jabatan tinggi, itu dinasehatin tentang tauhid. Rata-rata baca ini, amalin ini, habis tahajud amalin ini, itu jadi malah ngajari dunia. Lah itulah yang akhirnya menjadikan tauhid itu rusak sebenarnya. Rusak dengan yang seperti itu. Harusnya dikasih tahu kalau kamu ingin betul-betul apa jabatan kamu menjadi berkah. Dekatkan dirimu sama Allah Ta'ala, dekatkan dirimu. Jadi jangan kamu amalkan ini, bukan itu. Kalau ngamalin ini berarti kamu tujuannya betul-betul dunia. Tapi kalau dekatkan dirimu pada Allah Ta'ala, nah nanti Allah yang akan membimbing, memberikan petunjuk mau jadi atau enggak. Gitu. Ustaz, maaf bisa potong. Ya. Kembali ke tadi Ustaz menyinggung soal genetika akhlak ya. Nah, kembali kepada kasus tadi, apakah orang tuanya si anak tadi juga menerima akhlak yang kurang baik dari orang tuanya lagi, artinya dari si kakek neneknya si anak itu? Bisa saja si orang tua tersebut. Nah, satu tadi sempat saya sebutkan, pada saat anaknya pintar itu dia bangga. Jadi bukan bersyukur. Bersyukur itu ada bedanya ya, Ci. Bersyukur itu anaknya pintar itu dia bersyukur bukan anaknya pintar. Dia bersyukur anaknya dititipi kepandaian sama Allah Ta'ala. Dan kalau orang tua itu bisa tahu itu titipan dari Allah, pasti ada doa selanjutnya. Jangan sampai anakku ya Allah
keluar dari syariat. Itu pasti. Itu kalau orang tua sudah tahu itu titipan dari Allah Ta'ala, pasti ada. Karena orang tua itu yang paham tentang agama takut. Anak yang pintar itu biasanya aneh-aneh. Anak yang pintar itu aneh-aneh sih. Iya, diam gitu, nggak ngerti kepandiannya. Tiba-tiba dia jalanin ini, itu kan orang lain nggak tahu. Nah ini aneh-aneh ya. Orang yang seperti itu aneh-aneh, belum tentu pintar, baru diam aja kita nggak ngerti kok. Mau apa sih dia? Tiba-tiba no, yang orang lain tuh mikir karpe gitu ya. Tapi kalau orang itu bisa komunikasi dengan baik, kemudian orang tua itu tahu anaknya pandai, itu dia akan dilihat. Kemudian didoakan agar anaknya itu tidak keluar dari syariat. Nah, doa inilah yang menjadikan itu dilihat oleh Allah Ta'ala. Bagi anaknya yang kurang, sama. Ya Allah, anakku yang ini memang kepandaiannya kurang. Kumohon jadikan dia anak soleh. Kenapa si orang tua harus mendoakan agar anaknya soleh? Kesolehan seseorang anak ini nanti itu akan menjadikan garis rezeki bagi anak. Walaupun kelihatan dari pendidikannya itu bodoh, itu kan orang lain yang menilai ya. Tetapi dari sisi rezeki bisa gampang. Insya Allah ya. Karena apa? Doanya mohonnya soleh. Soleh itu udah tertib sebenarnya. Sudah tertib, sehingga pada saat si anak itu benar-benar tertib, baru nanti Allah itu menggariskan. Dia nanti dapat rezekinya cukup lumayan, dia gigih dapat istri, istrinya nggak taunya soleha, dia tetap gigih, anak nggak aneh, dia dapat jabatan lebih, dia gigih karena dekat sama, terus karena didoakan soleh, dia akan tertib. Nah, anak yang nakal ini kan goncang, dia nanti nikah dengan ini. Setelah nikah dengan orang yang non muslim, nggak taunya dulu punya anak, karena yang satu itu si pakai jilbab itu tadi itu dia merasa dia pandai, suaminya juga merasa dia pandai, pisah. Setelah pisah anaknya ditarik, pusing dia. Kalau mau pusing nyalain apa? Ya Allah, saya dapat masalah seperti ini. Itu masalahmu sejak dulu, kamu itu ngeyel sama orang tua. Yang sadar ya. Ya kalau masih sadar. Nah, inilah yang harus kita sadari, bahwa anak-anak kita harus kita beri pelajaran agama yang baik, belajar Quran. Jadi belajar Quran kan nggak cuma membaca aja atau belajar Quran ya, tafsir Qurannya atau hadisnya dan sebagainya. Kita kasih pelajaran agar tetap lempeng aja, walaupun belok ya jangan jauh-jauh lah. Karena kalau namanya lurus itu kan hanya Rasul ya. Kalau kita itu kan belok biasanya itu sih. Jadi intinya ada akhlak dari orang tua yang mensponsori si anak sebenarnya. Iya, mensupport, karena tidak akan mungkin Allah itu akan memberikan ujian. Begini maksud saya, ini orang tua, ini anak, ujiannya akhlaknya dari tetangganya itu nggak mungkin Ji. Soal itu tetangganya mantan ya. Kecuali tetangganya mantannya. Disinilah sebenarnya yang harus kita ketahui, bagaimana kita sebagai seorang muslim jangan belajar, maksud saya belajar agar tidak menurunkan sifat-sifat jelek kita kepada anak-anak kita. Itu harus kita bentuk. Karena pada saat kita itu berpikir dan mencoba seperti itu dinilai oleh Allah Ta'ala. Itu menuju ke ketakwaan. Karena apa? Lah itu kan berhubungan dengan anfusakum wa ahlikum nar sebenarnya. Jadi jaga diri kita dari api neraka dan jaga keluarga kita dari api neraka. Kan begitu belajar untuk kita. Kemudian setelah kita kerjakan, istiqomah terus, baru keluarga kita nasihati. Nah di titik itulah sebenarnya Allah akan melihat bahwa seorang imamnya sudah baik di mata Allah. Saya nggak bilang benar ya, baik itu ada kebenaran juga ya, walaupun ada keliru-kelirunya. Insya Allah seperti itu. Ya. Tadi Ustaz menjelaskan pengaruh di dalam keluarga. Apakah pengaruh di lingkungan juga ikut pengaruh juga nggak? Sama. Kalau memang teman sama, iya. Tapi jangan menyalahkan lingkungan, karena bisa aja si orang tuanya itu memang dulu juga cuek di keluarga. Ya jangan nyalain kalau anaknya itu di keluarga nggak mau terima, dia terima di lingkungan. Di lingkungan. Jadi kalau menurut saya, dia
dekat dengan lingkungan tidak baik, itu dia yang mencari, dia nyaman di situ. Dan Allah mengizinkan, karena apa? Ya itulah yang akan menjadikan jalan hidupnya dia. Sebenarnya itu makanya kalau saya, takdir Allah itu bisa setiap detik itu berubah kalau seorang itu mengerti. Berubah baik maksud saya. Kalau orang itu tidak mengerti, dia jalanin ke lingkungan tidak baik sekali, 2 kali, 10 kali, setahun bergaul dengan lingkungan tidak baik. Saya tidak tahu arahan-arahan dari seorang ustadz, bukan seorang ustadz, banyak ustadz atau orang tuanya memberikan nasihat dia tidak mau. Ya selesai, dia membentuk dirinya sendiri. Iya. Jadi kuat di dalam lah, terutama fondasi tauhidnya. Fondasi tauhid itu harus kuat di dalam dari orang tua. Walaupun jujur aja, kalau memang kita tahu baru saat ini ya berubah aja. Intinya kan perubahan itu yang dinilai oleh Allah Taala. Kalau sudah terjadi, ya itu sudah takdir yang harus terjadi. Nah, kalau kita memang mau merubah, ya harus dirubah. Ya harus merubah. Nah itu sudah dijelaskan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu kan sudah jelas. Jadi kalau memang kita akan merubah takdir yang dulunya kurang enak, tidak baik menjadi takdir baik, ya harus berubah. Nah, berubahnya itu harus menuju ke arah ketakwaan, harus menuju syariat, harus menuju akidah, harus menuju akhlak yang baik. Di titik-titik itu nanti Allah akan berubah. Bukan mengamalkan sesuatu. Bukan, itu tidak menuju pada Allah Ta'ala. Seperti itu Pak Ustadz, saya baca di Quran itu ya, saya tidak hafal itu, tapi di surat Al-Maidah itu disebutkan kita laki-laki itu boleh menikahi wanita ahli kitab, penting membayar mas kawin. Nah itu maksudnya apakah boleh menikah dalam 2 beda atau bagaimana? Bagaimana sebenarnya itu Pak Ustadz? Jadi Quran itu memang sejak awal dijelaskan, ahli kitab itu memang jalurnya betul-betul Nabi Isa, jalurnya, dan itu adalah di zamannya Rasul, ya. Di zamannya Rasul memang pada saat itu penerus Nabi Isa adalah Rasul, penerus ya. Jadi Isa itu sebenarnya Islam, Isa itu sebenarnya Islam, tapi akhirnya dibelokkan oleh banyak orang yang menjadi belok istilahnya. Nah, ahli kitab itu maksudnya Allah itu kitabullah sebenarnya. Jadi bukan kitabnya mereka, ada bedanya. Yang belum dirubah ya. Nah, pinter nih ya. Jadi Zazan nih, yang belum dirubah sebenarnya. Jadi harus hati-hati menafsirkan ayat ini. Jadi yang belum dirubah sih sebenarnya. Boleh. Boleh loh ya. Boleh itu dalam arti saya mau menikah dengan itu boleh nggak? Boleh loh ini. Boleh berarti belum menikah. Belum menikah sebenarnya. Jadi hati-hati. Boleh ini belum menikah. Nah ini yang akhirnya menjadi oleh orang tertentu dibikin gampang. Boleh itu berarti menikah. Kalau saya boleh, ini belum menikah tetepan. Walaupun sudah dikatakan yang penting membayar mahar mas kawinnya. Nah itu nanti setelah mau ijab. Harus ada. Ya harus dilihat rukunnya. Nah rukunnya itu juga harus kita ketahui dengan syahadat. Harus kita ketahui bahwa itu yang harus kita kerjakan. Nah pada saat seorang itu masuk, kemudian orang ahli kitab masuk, kemudian dalam nikah itu ada syahadat, kemudian ini unsur rukun-rukun nikahnya itu terpenuhi. Nah itu baru. Nah di titik baru inilah sebenarnya kenapa itu ditulis oleh Allah. Menurut saya, ini menurut saya ya, menurut saya setelah si cewek ahli kitab ini masuk Islam, dia tahu suaminya baik, suaminya soleh, suaminya bertanggung jawab dan sebagainya. Ini nanti dimaksudkan si cewek ini bicaralah ke keluarganya. Oh Islam itu baik, oh Islam itu menghormat, oh Islam itu tidak maki-maki orang, oh Islam itu tidak ngomongannya kasar, oh Islam itu tidak. Begitu nanti masuk ini ke keluarganya, keluarganya mulai paham. Baru nanti dari keluarga itu bisa insya Allah atas izin Allah masuk Islam. Itu maksudnya.
dakwah juga. Iya sama, kalau orang berperang kenapa ada upeti itu anaknya atau itu kenapa? Ya itu salah satunya bisa untuk menarik agar mereka itu mengikuti keinginan kerajaan itu sendiri. Itu, jadi jangan berpikir dengan seperti itu. Enggak, itu hanya orang tertentu aja. Karena apa? Karena dia taunya orang-orang yang non muslim yang dia kejar itu. Enggak boleh seperti itu. Jadi mengutamakan nafsu. Iya. Nah, itu kan nafsunya, bukan syariatnya. Kalau syariat yang nggak bisa, harus berpikir normal, tenangin otak, berpikir agar tidak salah di hadapan Allah, agar tidak salah di hadapan Allah Ta'ala. Kan seperti itu. Nanti persoalannya kalau itu ngurusin nafsunya, banyak kok yang menikah beda agama itu kemudian bentrok, pecah, pusing orang tuanya. Udah pusing mau nyalain siapa? Nah ini yang harus kita pikirkan, jangan sampai anak kita itu masuk ke link seperti itu. Atau bagi para milenial ini hati-hati. Kalau memang seringnya itu kok saya itu sering kalau kenalan itu sama orang non muslim ya, nah itu perbaiki. Berarti kamu dengan orang tua insya Allah bisa aja memang ada persoalan dulu sejak dulu. Atau ada sumpah, saya tidak ingin menikah kecuali orang tua saya bahagia namanya. Nggak boleh seperti itu, karena nggak taunya orang tuanya itu bahagia kalau dia nikah. Lah dia mikir orang tua bahagia itu kalau dikasih uang, nggak ketemu. Lah sampai dia tua ya nggak bisa seperti itu, karena dia bersumpah. Jangan sumpah seperti itu tuh jangan. Nah banyak hal yang sebenarnya bisa kita ketahui lewat itu, makanya harus hati-hati. Seorang muslim yang belajar taat pada Allah Ta'ala itu harus kita sadari bagaimana Allah itu mengingatkan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu ayat yang begitu pendek di dalam surat Jum'ah itu bisa kita artikan. Dan banyak-banyaklah mengingat Allah agar kamu beruntung. Nah, banyak mengingat Allah itu bukan hanya zikrullah saja, enggak. Mengingat dalam semua tindakan itu mengingat Allah. Oh ini salah, ini tidak boleh, jangan. Oh ini tidak boleh. Seperti itu. Oh iya anak saya pandai, berarti ini titipan dari Allah Ta'ala. Saya tidak boleh sombong, tidak boleh ujub, tidak boleh bangga-banggain. Itu sama. Kalau anak saya yang bodoh tidak boleh saya tekan-tekan, nggak boleh. Seperti itu. Nah inilah ingat kepada Allah Ta'ala, ingat ayat-ayat Allah, ingat hadis-hadis sahih yang kita kerjakan setiap hari itu ingat. Makanya Allah langsung berkata beruntung. Nah kalau namanya beruntung itu bukan duniawi, harus diingat. Beruntung itu berarti Allah menjawab akhirat. Beruntung Allah itu pasti menjawabnya akhirat. Jadi kalau ingat setiap saatnya kepada Allah Ta'ala, insya Allah nanti di akhirat masuk surga. Bukan beruntung itu terus nanti kaya. Bukan, kaya itu ujian, bukan beruntung. Nah, bagi orang yang afiliator, itu kaya, bukan beruntung. Nah, beruntungnya kan masuk tahanan juga. Lah ya beruntung apa? Nanti ngomongnya, "Hai guys, masuk tahanan murih dingin." Nah, gitu. Iya, nggak bisa. Kaya beruntung itu jangan berpikir seperti itu. Kalau Allah dan Quran itu menjawab beruntung, itu masuk surga. Nah ini ada kasus lagi kasusnya lebih dalam dari ini. Ada yang perempuan masih muda, nikah muda lah ya, tapi sudah balik sudah muda, kemudian cerai. Karena cerai dia merasa kecewa, kemudian keluar dari Islam. Ya ada juga yang di poligami, kemudian nggak suka, nggak cocok, kemudian keluar dari Islam. Kemudian ada anak muda nih. Anak muda masih remaja, dia karena banyak googling, banyak bersosialisasi dengan kawan-kawan yang juga seperti ya Wak Cici yang tadi sampaikan, kemudian menyampaikan keinginannya ke orang tua, "Mah, gue mau masuk agama ini nih." Kayak gitu tuh. Nah ini dua kasus ini apakah juga ada kaitannya dengan orang tuanya atau gimana? Tetap sama, ada kaitannya dengan orang tuanya. Jadi kalau memang orang tuanya itu di dalam benak, pikiran, hati itu kemajuan teknologi, kemajuan zaman ini menjadi Tuhan. Saya menganggapnya Tuhan ya. Jadi bukan seperti begini sih. Jadi kalau kita itu punya gadget HP, itu mau kita mainin kayak apa sih?
Kalau HP itu betul-betul mengalahkan kedekatan kita pada Allah Ta'ala, ya itu menuhankan HP kalau saya. Langsung begitu. Siapapun orangnya. Pokoknya, begitulah ya. Siapapun kalau saya. Nah, pada saat orang tuanya itu menuhankan ilmu pengetahuan, atau orang tua itu kan tidak sadar, saya anggap menuhankan itu kan sadar atau tidak sadar. Maksudnya yakin ilmu pengetahuan itu pasti ini. Nah, anaknya kan mengikuti. Kemudian disekolahkan di luar negeri, kemudian di kemudian itu mikirnya pasti berhasil. Dengan tidak ada Allahnya di dalam kehidupan sehari-hari itu nanti akan mendapatkan ujian seperti itu. Pada saat ujian, kalau anaknya itu seperti itu, salah satunya Google, kemudian dia ngomong seperti kita tanya aja orang tuanya, kamu dulu dengan orang tua seperti itu apa enggak? Maksudnya berani enggak kamu ngomong dengan orang tua? Kan seperti itu ya. Saya nggak berani, oke, saya terima nggak berani, tetapi kamu protes nggak kalau orang tua ngomong? Protes sih, nah sama. Sama. Padahal orang tua itu ngasih tahunya benar namanya, tapi dia protes, nggak pernah puas cocok dengan orang tua. Nah itu anaknya sama. Dia akan protes dengan keadaan itu, pasti dengan protes dia. Nah ini nggak disadari oleh orang tua tersebut. Apakah juga protes secara diam-diam bisa mengarah ke sana? Insya Allah bisa. Bisa gitu loh. Iya, itu kan menendang ya. Ini sama sebenarnya. Nah, makanya di sini harus kenapa Allah itu menyuruh ada taubat, ada mohon ampun. Ya, itu karena memang agar orang yang setelah mengetahui dirinya salah itu taubat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, agar keturunannya, anak-anaknya itu tidak ada di keluar jalur Allah sebenarnya. Nah ini ada taubatnya seperti itu. Karena kalau memang anaknya itu masih kecil, dia masih protes dan sebagainya, dan orang tua ngeyel-ngeyel, anaknya nanti gede itu mulai kok. Insya Allah seperti itu. Nah itu seperti itu. Kemudian kalau memangnya ada seseorang, dia poligami, istrinya gak kuat, kemudian keluar dari garis Islam memangnya. Nah ini juga harus diketahui. Jadi yang membuat istrinya itu keluar dari agama Islam itu ya si suaminya juga aslinya. Di luar itu juga orang tuanya. Hati-hati. Jangan sekali, ya toh? Jangan sekali-kali poliandri. Nggak boleh kalau itu malah boleh. Jadi intinya kita harus hati-hati. Bukan berarti terus nanti poligami itu dibolehkan oleh agama kita seenaknya. Lu jangan seperti itu. Boleh, tapi ada dasar-dasarnya yang harus dikerjakan. Si istri itu berani dengan imamnya. Di mana imamnya ini belum selesai kan? Mau terusin nggak sih? Kalau istrinya itu berani dengan suaminya, diajak ke jalan Allah itu belot mamanya, dan dia merendahkan suaminya dan sebagainya. Insya Allah boleh, insya Allah ya, atas izin Allah boleh si suami itu mencari istri untuk menjadi lawan dari istrinya, kompetitor. Iya, kompetitor untuk dekat kepada Allah sebenarnya seperti itu. Jadi kalau mau istrinya baik ya jangan, kalau sayang kayak jelasan ini kita nanti banget itu ya jangan. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati ya kalau mau nikah. Jangan kalau terkenal mau nikah lagi dan nikahnya diam-diam. Karena banyak ustaz yang udah nikah diam-diam aja. Ya jangan, itu nanti berbuat dolim pada orang atau istri kita itu ya dolim kan gitu. Dolimnya gimana lah? Kalau ketahuan kan marah gimana? Itu dolim namanya. Ya jangan kita pakai itu. Kalau ini orang tuanya kerjanya misalnya sering triki-triki itu mungkin nggak bisa membuat anaknya juga akan keluar dari Islam. Bisa, tapi saya belum pernah mensurvei sih. Bisa, tapi persentase berapa saya belum pernah mensurvei ya. Karena kalau triki nanti dia dalam kehidupannya ekonominya triki juga. Dicari duitnya itu triki biasanya. Jadi dia trik, Sering ditipu seperti itu. ngetrik itu kan malah menipu. Nantinya akan sering ditipu. Gitu. Nah, kalau itu kan kalau dia sudah mulai menipu, ya kalau dia ditipu ya normal aja, kan gitu ya. Jadi kalau mamanya sering menipu, ada trading,
ya akhirnya dia dihukum masuk penjara lah, itu kan normal aja. Nggak ada yang perlu diprihatinkan, itu nggak ada. Dia siap ya. Dia harus siap. Makanya banyak orang kaya loh di Indonesia ini sebenarnya, tapi rendah hati. Dia nggak mau pamer kekayaannya. Sebenarnya banyak di Indonesia. Contohnya Ustaz? Ya nggak ada contoh. Sebenarnya maunya biar nggak ketahuan KPK, tidak bayar pajak. Dia rendah hati, jadi nggak dimuncul-munculkan maksudnya. Oh gitu. Jadi kekayaan itu dititipkan loh ke orang lain itu mah. Pencucian. Bukan, biar di rekening dia itu nggak ada semua. Ada di rekening saudaranya. Pencucian uang. Itu bukan rendah hati namanya. Atau ada lagi nggak tuh sebelum kita tutup? Ya memang kan yang fenomena beberapa hari ini yang saya dengar yang seperti itu Pak Adia. Bahkan kan katanya mau dibuatkan undang-undang supaya perkawinan yang beda agama ini bisa disahkan seperti itu. Nah, itu kan memang menjadi menjadi polemik ya Pak Adia di masyarakat. Kalau mohon maaf saya potong. Kalau saya sih tidak ada polemik. Bagi orang Islam nikahlah dengan orang Islam. Cukup. Kalau mau nikah dengan orang lain agama lain silakan. Saya bilang silakan aja. Betul. Karena nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan yang jelas. Nanti kalau mamanya umpama ini doa nih. Ya. Ini umpama tapi doa ya. Kalau umpama kita itu masuk surga ya kan nggak direpoti orang-orang itu. Lagu penumpang Nah, sendiri. kan umpama itu kan doa ya umpama. Ya. Jadi begitu. Jadi silakan mau begini silakan nggak apa-apa. Mereka yang memilih nasibnya. Istilahnya kalau Allah sudah menceritakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukat, itu sudah jelas. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Kebinasaan ini benar binasa mati di dunia atau binasa di akhirat, yaitu masuk neraka. Nah itu. Jadi harus paham. Tidak boleh kita itu asal-asalan. Kalau boleh saya cerita, memang orang Muslim untuk menjadi taat pada Allah Ta'ala itu sulit. Sangat sulit sekali. Mau masuk surga sulit. Takwa itu sulit sekali. Tiap langkah kita itu akan dihadapi dengan ayat-ayat Allah. Mau bicara kalimat satu dengan kalimat yang lain itu pun akan dihadang dengan ayat-ayat Allah. Kalimat-kalimat yang dia dakwah itu mengajak orang lain mengerti Islam atau mengajak orang lain untuk masuk surga beneran, atau menjadikan dia kelihatannya mengajak orang lain untuk mengetahui Islam, tetapi dia menyampaikan dengan ujub riya, Allah yang tahu. Kalau orang lain artinya ya hebat dia, gitu aja. Tapi Allah yang tahu, makanya kita harus hati-hati. Tidak boleh kita salah-salah. Oke, saya ada yang disampaikan sebelum kita tutup. Sudah. Tentang istri solehah, Tadi sudah disampaikan. Oh gitu, alhamdulillah sudah disampaikan semua. Terima kasih Ustaz ya, alhamdulillah. Para dulur, sahabat beriman semuanya, kita sudah mendengarkan begitu gamblang apa yang disampaikan oleh guru saya, guru Anda, guru kita semuanya. Kita harus hati-hati, jangan sampai anak kita dari kecil sebenarnya kita sudah bisa mendeteksi akan kayak apa nanti remajanya, akan kayak apa nanti dewasanya, tapi kita tidak segera secara dini mencegahnya. Ada satu ayat yang sangat populer dan sering kita dengar pada saat khotib Jumat naik mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tadi Ustaz menyampaikan takwa itu sulit, tapi harus ada. Nah, ini kita harus bertakwa, harus menjalankan perintah, meninggalkan larangan-larangan. Meskipun itu sulit, tapi kita tetap berusaha terus, karena proses-proses menuju takwa itu akan dinilai oleh Allah sebagai sebuah kebaikan. Jangan lupa, yuk kita sama-sama belajar untuk senantiasa menyempurnakan ketakwaan kita, keimanan kita. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan yang belum ya ke channel Ustadz dan official channel, Tung Family Channel, Hasan Rizal BFC dan Eliza Channel, insya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.